Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sasono Mulyo, peserta PPG dalam jabatan dari SMK Negeri 1 Blupuk. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan kamsah. Ya, sini sudah disediakan alatnya, ada kamsah, kemudian ada V-block, kemudian alat ukur yang akan kita gunakan adalah mikrometer dengan ketelitian 25 sampai 50 mm. Kemudian ada kain majun, kemudian ada dial indikator, kemudian tidak lupa juga kita sediakan manual book, buku panduan manual yang nanti akan kita jadikan sebagai pembanding dengan pengukuran yang kita lakukan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan pada kamsah, kita bersihkan dulu kamsah dengan menggunakan kain majun dari kotoran, sehingga nanti pada saat pengukuran tidak ada kotoran yang menempel pada kamsah. Setelah selesai, kita tempatkan kembali kamsah di blok. Kemudian kita lakukan pengukuran yang pertama. Pengukuran yang pertama kita akan mengukur diameter jurnal. Di sini ada 4 jurnal, ada jurnal nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 4. Kita persiapkan alat ukurnya, mikrometer. Kemudian kita kalibrasi dulu. Sebelum digunakan, alat ukur harus selalu dikalibrasi untuk memperoleh hasil pengukuran yang tepat. Caranya seperti ini. Kita putar sedikit karena di sini belum tepat di angka 0. Ya, tepat. Dan kita lakukan pengukuran pada jurnal nomor 1. Pengukuran diameter jurnal nomor 1, caranya seperti ini. Kita tepatkan. Tiga kali kita kunci. Kemudian kita amati di sini hasilnya adalah 42,220. Kita bandingkan dengan yang ada di buku manual. Standar untuk diameter jurnal nomor 1 adalah 43,209 sampai 43,225 mm. Jadi kesimpulannya, hasil pengukuran kita untuk diameter jurnal nomor 1 43,220 masih masuk spesifikasi. Kemudian kita lanjutkan dengan pengukuran diameter jurnal nomor 2. Kita baca hasil pengukurannya. Di sini kita dapatkan hasil 42,950. 42,950. Kita bandingkan dengan hasil yang ada pada buku manual, 42,954 sampai 42,970. Jadi hasil pengukuran kita 42,950 masih masuk spesifikasi. Kemudian kita ukur untuk diameter jurnal nomor 3. Pada pengukuran diameter jurnal nomor 3, kita dapatkan hasil 42,710. Kita bandingkan dengan spesifikasi yang ada di manual book, 72,704 sampai 42,720.
Jadi hasil kita 42,710 ternyata masih masuk spek. Kemudian yang terakhir di sini kita ukur diameter jurnal nomor 4. Kita dapatkan hasil 42,460. Kemudian kita bandingkan dengan spesifikasi. Di sini 42,459 sampai 42,475. Hasil kita pada pengukuran ini juga masih masuk spek. Jadi kesimpulannya di sini keempat diameter jurnalnya masih bagus. Kemudian pengukuran selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi kamlot. Kita setting dulu. Masih dengan alat yang sama, mikrometer. Kita lakukan pengukuran tinggi kamlot. Kita awali dengan tinggi kamlot untuk katup buang. Caranya juga masih sama. Di sini kita tepatkan di ujung dari kamlot, kemudian kita kunci mikrometernya. Di sini kita mendapatkan hasil 36,35. Kita bandingkan dengan yang ada di manual book. Spesifikasi yang ada di manual book untuk tinggi kamlot katup buang. Ternyata di sini limitnya adalah 36,07. Jadi hasil yang kita dapatkan 36,35 masih lebih besar dari 36,07. Kesimpulannya, untuk tinggi kamlot katup buang masih bagus. Kemudian kita lanjutkan dengan tinggi kamlot untuk katup masuk. Caranya juga masih sama. Kita kunci, kita baca. Di sini kita dapatkan pengukuran 36,52. Kita bandingkan dengan yang ada di manual book. Ternyata limitnya adalah 36,17. Jadi hasil pengukuran dari tinggi kamlot masuk juga masih bagus, masih sesuai dengan spesifikasi. Itu tadi dua pengukuran pada diameter jurnal dan diameter tinggi dari kamlot buang dan kamlot masuk. Kemudian pengukuran yang terakhir, kita akan melakukan pengukuran kelurusan dari kamsat. Alatnya adalah dial indikator. Caranya seperti ini. Dial indikator kita setting dulu pada tempat yang ada. Kemudian kita kalibrasi, kita tempatkan di angka 0. Kemudian kita putar searah jarum jam 1 kali. Kita amati pergerakan jarum yang ada pada dial indikator. Di sini terlihat dia bergerak satu strip. Satu kali putaran ternyata dia bergerak satu strip. Berarti dia bergerak 0,01. Kita lihat di
manual booknya. Untuk kelurusan poros kam, limit kelonjongan lingkarannya adalah 0,06. Jadi kesimpulannya di sini untuk kelonjongan atau kelurusan dari poros kam di sini 0,01, berarti lebih sedikit dari yang ada di manual book. Kesimpulannya juga masih bagus. Kemudian langkah terakhir, di sini kita amati secara visual gigi yang ada pada kamloof. Secara visual kita putar, apakah gigi yang ada di kamloof ini ada yang aus atau tidak. Dari pengamatan visual ternyata juga masih bagus. Demikian pemeriksaan kamsab kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sasono Mulyo dari SMK Negeri 1 Klupo. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sistem penerangan dan panel instrumen yang ada pada Honda Brio tahun 2016. Kita langsung mendeteksi lampu apa saja yang ada di Honda Brio ini, karena pada dasarnya di sini dibagi menjadi dua untuk lampu, yaitu untuk penerangan dalam dan lampu penerangan luar. Di mana untuk lampu penerangan luar, mari kita deteksi satu persatu, kita identifikasi apa saja lampu luar yang ada di Honda Brio ini. Yang pertama di sini ada lampu yang paling besar adalah lampu kepala, di mana operasi dari lampu kepala ini ada tiga, yaitu lampu kepala dekat, lampu kepala jauh, dan lampu dim atau flash. Kemudian untuk fungsi lampu kepala ini sendiri adalah untuk menerangi jalan ketika kondisi sudah gelap. Kemudian lampu yang kedua adalah lampu kota. Itu yang lebih kecil dari lampu kepala, itu adalah lampu kota. Lampu kota digunakan untuk memberikan informasi lebar dari kendaraan. Jadi ketika hari sudah gelap, biasanya lampu kota ini dinyalakan. Kemudian yang ketiga untuk yang ada di depan adalah lampu sen. Di sini ada kanan kiri lampu sen. Kemudian di bawahnya di sini ada lampu kabut. Lampu sen di sini berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengendara lain arah dari kendaraan yang akan dituju, atau lampu tanda belok. Kemudian untuk lampu kabut ini dinyalakan ketika kondisi berkabut, jadi supaya pengendara dapat melihat jalan lebih jelas. Kemudian kita akan menuju ke belakang dari kendaraan. Terdapat 4 lampu. Lampu pertama adalah lampu sen, fungsinya sama seperti tadi. Kemudian lampu yang kedua adalah lampu rem. Lampu rem ini akan menyala apabila pengendara menginjak pedal rem. Jadi membuat pengendara yang ada di belakang dari kendaraan itu lebih berhati-hati. Kemudian lampu selanjutnya adalah lampu mundur. Lampu mundur ini akan menyala apabila nanti mesin atau kendaraan dalam posisi mundur. Kemudian lampu selanjutnya adalah lampu kota. Kemudian di sini ada satu lampu lagi, yaitu lampu plat nomor yang berfungsi untuk menerangi plat nomor di bagian belakang dari kendaraan. Jadi lampu plat nomor ini biasanya dinyalakan, dia menjadi satu dengan saklar dari lampu kota. Kemudian di bagian samping di sini ada tambahan, karena ada satu operasi lagi dari sistem penerangan, yaitu lampu hazard. Jadi lampu hazard ini dia berfungsi untuk memberikan peringatan tanda bahaya. Jadi misalnya ketika mengganti ban mobil atau berhenti di tepi jalan, maka lampu hazard ini dinyalakan agar pengendara yang lain menjadi lebih waspada. 3. Selanjutnya, setelah kita tadi mengidentifikasi lampu luar dari Honda Brio ini,
kita akan mengidentifikasi lampu dalam yang ada di Honda Brio. Di sini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah lampu ruangan. Jadi ada di sini, sekaligus saya tunjukkan saklarnya. Jadi ini adalah lampu ruangan dari Honda Brio. Saklarnya ada di sini. Kemudian yang kedua adalah panel instrumen, lampu panel-panel instrumen yang ada di kendaraan. Jadi di sini begitu kontak kita on kan, nah, maka dia akan terbaca banyak sekali indikator yang menyala. Pada saat kontak on, di sini yang menyala kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 indikator yang menyala pada saat kontak posisi on. Apa saja itu? Yang pertama di sini indikator dari setir mobil. Kemudian yang paling besar di sini adalah indikator dari putaran mesin atau RPM. Jadi kemudian di sini yang ada di dalamnya ini adalah indikator dari oli. Kemudian yang di sini indikator dari baterai. Yang di tengah yang paling besar ini adalah indikator dari kecepatan kendaraan. Kemudian di sini ada tanda pentung ya. Ini adalah indikator brake atau indikator rem. Kemudian di sebelahnya ini adalah indikator bahan bakar, di mana dia akan nanti diketahui apakah posisinya di E atau di F. Kemudian gambar mobil dengan pintu terbuka, ini adalah indikator dari pintu mobil. Kemudian di sini satu lagi ini adalah indikator dari seal belt. Saat setelah mesin kita kontak posisi on, di sini akan terbaca 1, 2, 3 indikator yang menyala, yaitu check engine tadi, kemudian ada indikator ABS yang ada di sini. Kita ulang lagi. Nah, di sini ada indikator check engine, ABS, kemudian ada indikator dari airbag. Kemudian satu lagi adalah indikator dari temperatur mesin, yang mana setelah itu dia mati ya, hanya hidup sesaat. Kemudian pada saat kita hidupkan mesinnya, jadi ini kita hidupkan. Nah, di situ indikator ABS menyala lagi tapi langsung mati lagi. Kemudian dapat kita amati di sini bahwa indikator yang menyala adalah indikator untuk putaran mesin, kemudian indikator kecepatan, indikator rem, kemudian ada indikator bahan bakar, indikator pintu, dan indikator seal belt. Nah, itu. Selanjutnya kita akan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tadi mengidentifikasi sensor, aktuator, kemudian ECU pada Honda Brio, selanjutnya kita akan mengidentifikasi gangguan-gangguan yang terjadi pada sensor dengan menggunakan scanner nitipannya launch dengan teknologi Bluetooth. Mari kita lakukan proses scannernya. Selanjutnya kita akan memasang Bluetooth-nya ke konektor yang ada di bawah dari kemudi. Sudah terpasang. Proses selanjutnya adalah kunci kontak kita on-kan. Kemudian kita mulai pembacaan dengan pembacaan sensor melalui scanner. Langkahnya adalah ini. Kemudian lokal diagnostik. Kita pilih tipe kendaraannya Honda. Di sini ada vehicle, ada Honda, kemudian kita oke. Ya, berkomunikasi dengan. Kemudian kita pilih yang 16 pin DLC. Masih loading di sana, agak lama. Kita tunggu. Sini sudah dibaca tipe mesin dan lain sebagainya, kita oke. Selanjutnya kita pilih sistem scan. Pilih sistem scan. Di sini terdeteksi mulai bekerja, mulai dari 4%, kemudian nanti akan berjalan terus-menerus sampai 100%, kemudian nanti kita pilih di PGM FI-nya atau mesinnya. Kita tunggu prosesnya nanti sampai 100% dulu. Ya, ini proses scanning dari semua parameter yang ada pada mesin sudah selesai. Kemudian kita pilih PGM FI Engine System. Masih proses lagi sampai menunggu 100%, kemudian kita oke. Di sini ada beberapa pilihan, ada read fault code, kemudian ECM, read freeze frame, special function, clear fault memory, read data stream, kemudian ada actuation test. Nah, di sini kita pilih read fault code. Di sini terbaca bahwa sistemnya PGM FI untuk engine system no trouble code atau no DTC. Kemudian kita exit. Jadi kesimpulannya di sini mesin tidak ada gangguan. Dan kita back. Selanjutnya kita akan memberikan trouble pada mesin. Kita coba untuk memberikan trouble pada salah satu sensor yang ada di mesin. Selanjutnya kita mencabut salah satu sensor, yaitu sensor IAT. Kemudian kita cek ke sana. Kita mulai dari depan dulu tadi. Kita pilih lokal diagnostik, kemudian merek mobilnya, kemudian oke. Kemudian kita pilih yang 16 pin DLC. Oke. Kemudian kita pilih sistem scan.
Kembali, scanner akan membaca semua parameter yang ada pada mesin. Kita tunggu prosesnya nanti sampai 100% dulu. Proses sudah selesai, kemudian kita pilih PGMFI engine system lagi. Kita tunggu dulu proses pembacaannya selesai, kemudian OK. Selanjutnya read fault code. Ya, di sini terdeteksi gangguan dengan kode P0113 IAT sensor circuit high voltage. Jadi ada satu yang tidak normal. Kemudian setelah kita kembali lagi, nanti selanjutnya adalah clear fault memory setelah kita lakukan perbaikan pada sensor. Ini kita perbaiki sensornya. Kemudian kita deteksi lagi dengan scanner. Kita deteksi lagi. Di sini masih terbaca gangguannya. Kemudian kita back. Kemudian clear fault memory. Oke. Ya, kita sudah clear, kemudian kita baca lagi. Nah, di sini sudah selesai, di mana dihasilkan no trouble code. Ya, berarti prosesnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pembacaan data dengan read data stream. Ini kita pilih parameter yang kita pilih saja, jadi kita pilih yang manual select. Kemudian kita pilih yang berhubungan dengan mesin. Ada PP sensor, AB, kemudian ada baterai, CKP, kemudian di sini ada CMP, engine run, engine speed, kemudian IAT, idle target, idling, knock retard, kemudian ada MAP, kita pilih. Setelah kita memilih parameter yang akan kita baca, kemudian kita klik OK. Di sini sudah terbaca. Kita lihat dalam bentuk grafik. Karena mesin posisi belum dihidupkan, maka grafiknya juga belum ada yang kerja. Coba kita hidupkan mesin. Sini terlihat grafiknya mulai bekerja. Coba kita gas sedikit. Jadi selain grafik, kita bisa melihat di versi yang lain. Jadi nampak di sini dia bekerja. Jadi angka-angkanya di sini terus bekerja. Jadi semua parameter sudah kita baca. Kemudian tidak ada gangguan pada mesin. Selanjutnya kita matikan mesin.
Demikian hasil identifikasi gangguan pada Honda Brio tahun 2016. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.